adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan cerita Alkitab hari ini. Ya, namun sebelumnya Mem mau tanya, apa kabar? Ya, Mem, ya, rindu kabar kita semuanya sukacita. Baik, kita bernyanyi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami, supaya tambah pengertian kami tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kami, tentang Tuhan Yesus yang mencukupkan untuk segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Kita akan dengarkan cerita Alkitab hari ini. Ada seorang anak, ia tinggal bersama ibunya di Sarpat. Waktu itu di Sarpat sedang kekeringan. Sudah lama tidak ada hujan. Sehingga pohon-pohon layu dan mati. Sawah kering, tidak ada buah-buah dan sayur-sayuran. Karena itu tidak ada makanan di mana-mana. Sehingga adik-adik banyak orang yang kelaparan. Nah adik-adik, tahu kan gimana rasanya kelaparan? Ya pasti kita merasa tidak nyaman, tidak tenang. Ya, perut kita mungkin sakit, ya kita akan merasa sedih. Iya adik-adik. Demikian juga yang dirasakan anak ini. Ya, dia juga lapar. Bu, saya lapar, minta roti. Katanya, ibu pergi ke dapur, hendak membuat roti. Tetapi adik-adik, lihat, tepung dan minyak tinggal sedikit. Persediaan bahan makanan mereka terbatas, ya, dan sangat sedikit. Kira-kira cuma cukup untuk membuat 2 buah roti kecil saja. Ya, untuk ibu 1 dan untuk anaknya juga. Kemudian untuk keesokan harinya sudah tidak ada lagi adik-adik. Ayo Bu, aku sudah lapar sekali. Tangis anaknya. Ya, dia sambil menangis untuk meminta makanan kepada ibunya. Tunggu sebentar ya, ibu akan membuatkan roti untukmu. Jawab ibunya. Adik-adik, zaman dulu ketika ibu ini dan anak ini, makanan mereka terbuat dari tepung. Ya, makanan mereka roti. Beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang, makanan kita itu nasi, ya, ada lauk dan pauknya. Ya, adik-adik. Nah, ketika ibu ini pergi keluar mencari kayu bakar, ya, untuk membakar roti, ya, di luar itu sangat panas. Kenapa adik-adik? Karena sudah lama tidak turun hujan. Nah, tiba-tiba ibu bertemu dengan seorang bapak yang terlihat sangat lemah. Bapak itu menghampiri ibu ini dan berkata, Bu, saya haus, minta minum? Iya, dia adalah Nabi Elia. Oh, baiklah, kata ibu sambil segera masuk ke rumahnya, mengambil segelas air untuk
Nabi Elia. Terima kasih, kata bapak ini. Lalu ia meminum air tersebut sampai habis. Ya, perasaannya menjadi sudah sangat lega oleh karena ya hausnya sudah terobati. Nah, adik-adik, kemudian bapak ini berkata lagi, tapi aku juga lapar. Bisakah aku minta juga sepotong roti? Tanyanya. Dengan sedih, ibu menggelengkan kepalanya. Maaf, tidak bisa. Pak, tepung dan minyak di rumah kami tinggal sedikit. Saya akan membuat roti, tapi cuma cukup untuk saya dan untuk anak saya, jawab ibu Tini. Tetapi Nabi Elia berkata, buatkanlah untukku dulu, baru untuk anakmu. Tuhan berjanji, tepung dan minyak ibu tidak akan habis. Wah, adik-adik, kira-kira bagaimana menurut kalian respon daripada ibu ini ketika mendengarkan perkataan Elia tersebut ya? Bahwa lewat Elia tadi, Tuhan berjanji persediaan makanan mereka tidak akan habis kalau ibu ini membuatkannya terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Adik-adik, ibu ini percaya. Dia sungguh-sungguh percaya. Dia beriman kepada perkataan Nabi Elia tadi. Ya, karena itu ia pulang ke rumahnya. Lalu mengambil semua tepung dan minyak sampai habis. Dan membuat roti. Iya, dia memasak. Dia memasak tepung tadi ya dan minyak tadi. Nah, kemudian setelah masak ya, setelah matang, ia membawa roti itu untuk diberikan kepada siapa tadi adik-adik? Iya, kepada Nabi Elia. Melihat itu adik-adik, anaknya bertanya dengan heran, Bu, mana roti untukku? Jangan takut, kata ibu, Tuhan akan menolong sehingga tepung dan minyak di rumah kita tidak akan habis. Sehingga ibu bisa membuat roti lagi untuk kita makan. Ya, gimana menurut adik-adik? Benarkah? Iya, benar. Tuhan menepati janjinya. Ketika ibu ke dapur ternyata tepungnya masih ada adik-adik. Dan lihat adik-adik, botol minyak tidak kosong. Masih ada minyak di dalamnya. Dan tepungnya juga masih ada. Adik-adik, dari mana tepung dan minyak itu? Ya, dari Tuhan. Tuhan yang mencukupkannya dengan cara yang ajaib. Nah, adik-adik, dengan gembira, ibu ini membuat roti lagi untuknya dan untuk anaknya. Mereka pun makan sampai kenyang. Mereka sangat bersyukur. Mereka sangat berterima kasih. Tuhan mencukupkan untuk mereka. Waktu itu akan kebutuhan mereka akan makanan. Terima kasih Tuhan. Seru mereka kepada Tuhan. Nah, keesokan harinya, waktu ibu ke dapur, ia melihat tepung dan minyaknya ada lagi adik-adik. Besoknya lagi, ada lagi. Besoknya lagi, ada lagi. Iya, begitu setiap hari. Tepung dan minyak tadi, persediaan bahan makanan mereka tadi, Tuhan cukupkan dan tidak habis-habis. Sehingga Nabi Elia, ibu, dan anak itu tidak kelaparan lagi. Ya,
mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan terus mencukupkan akan kebutuhan mereka sampai Tuhan membuat hujan turun kembali. Adik-adik, saat ini situasi kita, situasi ada suatu wabah virus, wabah virus itu wabah penyakit gitu ya, sehingga situasi saat ini kemungkinan orang tua kita, orang tua adik-adik, keuangan mereka bisa saja tidak seperti sebelumnya, tidak seperti biasa, mungkin saat ini terbatas, kekurangan, mungkin keuangan orang tua kita sedikit, atau pas-pasan. Tapi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajari kita untuk boleh beriman, mengajari kita untuk boleh percaya kepada Tuhan. Bahwa dengan cara ajaib, ketika kita percaya dan beriman, Tuhan akan mencukupkan juga akan kebutuhan kita lewat orang tua kita. Ya, adik-adik, inilah firman Tuhan kita hari ini. Ya, kita bersyukur. Baik, kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik, 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Tuhan yang memelihara kamu. Baik adik-adik, inilah ayat hafalan kita. Bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita setiap hari lewat ayah dan ibu. Tuhan memberi kita makanan yang cukup sehingga kita tidak kelaparan. Setiap kita makan, ingatlah bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita harus mengucap syukur. Kita akan bernyanyi, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas segala makanan. Kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Baik adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lewat firman Tuhan hari ini. Kami mengerti Engkau memberkati kami. Lewat orang tua kami, Engkau mencukupkan untuk kebutuhan kami akan makanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.